Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Di bulan yang baru ini saya percaya ada semangat yang baru yang datang daripada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin kita lalui bersama dengan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 dikatakan Daud mengalami banyak masalah, kondisi, tertekan. Tetapi dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan Allahnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sedang mengalami apa. Tetapi Tuhan tahu. Yang harus kita lakukan adalah kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Mungkin susah, mungkin sulit, tetapi harus diusahakan. Karena dalam pengucapan syukur ada kuasa Tuhan yang mengalir. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Biarlah kami terus mengakui, mengatakan dari hati kami, mulut kami berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang harus kami lalui, segala hal, tetapi kami tahu kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Oleh karena itu hari ini kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami, memulihkan, menguatkan, dan memberikan ucapan syukur. Berkati ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini setiap kami ya Tuhan mau datang bersyukur kepada-Mu. Kasih Abah. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh besar kasih setia-Mu atas kami ya Abah. Kami mau bersyukur. Panggil Kau Bapa. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau
sepanjang hidup. Segenap hatimu naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Simpan dengan syukur, hati kami bersyukur kepadamu, ya Yesus. Segala berkat-Mu, segala kasih setia-Mu, biar kami bersyukur. Yesus baik. Ora lama syana lama takara lama se,
naramasi. Oh Tuhan Yesus, Kau luar biasa. Syara lambara karala barala 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 barala. Syara lambara karala barala masindara barala barala. Haleluya. Syara lambara barala barala karala barala 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 barala. Syara lambara masih. Haleluya. Syara barala masih nalama. Warala batak barala masih nara barala 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 barala. Haleluya. Baik, sangat baik. Syara barala masih. Syara barala 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 barala. Oh Yesus baik. Barala 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 barala. Urala masyandara mata karalama di hati kami ya Tuhan. Oh Yesus, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ini hati kami ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh Kudus, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita akan memperkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bersama-sama Mazmur 91 dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, kami persembahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sekali lagi sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sebab hanya Engkau Allah yang dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau batu keselamatan kami dan kota perlindungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Shalom jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya kita hari ini semua mau siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan sorakan haleluya. Mari sambil terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Kau Allah yang dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Satu suara katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku.
Tuhan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Mari nyatakan janji-Mu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Bersama-sama katakan, come on. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini iman setiap kami Tuhan Yesus. Katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kau anugerah bagiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Mari sambil angkat kedua tanganmu. Come on. Janji-Mu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Sing. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. Haleluya, haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. Yang percaya kita punya Allah yang dahsyat, katakan benar Tuhan. Sebab itu kami bersuka cita hari ini, karena hanya Engkau Allah yang dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima setiap pujian kami hari ini Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama katakan, sebab nama-Mu besar, dahsyat, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Sekali lagi. Haleluya, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. Bersama-sama. Haleluya, nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. Kami sorakan, mari sekali lagi katakan, ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Di setiap pujian dari hati kami Tuhan Yesus, biar setiap lutut akan bertelut Tuhan, setiap lidah akan mengaku bahwa hanya Engkaulah Yesus dalam kehidupan setiap kami. Benar Tuhan.
Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kami katakan tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, di dalam hidup kami. Dengan hati kami katakan, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Beri sambil angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Beri sembah Dia. Ku sembah Kau, ya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tinggikan namanya yang kudus. Benar Tuhan, tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Engkau, ya Allahku, ku tinggikan namamu. Biar setiap lidah mengaku Tuhan, kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ya
bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau, ya Allah kami. Hanya namamu Tuhan Yesus. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari dengan imanmu katakan, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama menikmati hadirat Tuhan masuk di dalam ibadah ya. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam doa sebelum kita mulai firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah pelihara kami, Engkau telah jagai kami Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu tidak akan pernah lepas dari kami Tuhan. Sertai kami selalu dimanapun kami berada Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu bagi kami semua. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap pesan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kau juga berikan hati yang subur bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur itu akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau ambil alih setiap persiapan yang ada Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan hanyalah yang sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama ya. Tadi kita sudah menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan. Nah, kita percaya di dalam pujian, di dalam penyembahan itu ada hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru bagi setiap kita semua. Amin. Tidak terasa saat ini kita sudah masuk di bulan Juni. Berarti sudah masuk hampir separuh dari tahun 2021 ya. Dan kita yakin di tahun ini ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan kepada kita. Kalau kita mau hitung dari masa pandemi, berarti kita sudah 1 tahun lebih berada di dalam pandemi ya. Dan ini bukan masa-masa yang mudah. Ini masa-masa yang sulit bagi kebanyakan kita. Banyak dari kita yang merasa, kayaknya nih di masa-masa ini kita nggak kemana-mana. Ya, sepertinya kita jalan di tempat, tapi percaya Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema berjudul Divine Acceleration atau God's Acceleration, yang artinya adalah percepatan yang datangnya
daripada Tuhan. Ya, memang mungkin selama 1 tahun terakhir ini kita mungkin merasa kayaknya kita hanya jalan di tempat nih, kita nggak kemana-mana nih. Banyak kesempatan-kesempatan yang biasanya kita bisa dapatkan di tahun selama masa pandemi ini kita tidak bisa dapatkan. Bahkan kita kehilangan kesempatan itu, ya. Dan tidak sedikit juga dari kita yang mungkin malah mengalami kemunduran. Dari apa yang kita ada di tahun 2019 memasuki 2020 justru kita mengalami kemunduran. Tapi percaya Tuhan tidak diam. Tuhan tetap bekerja di latar belakang kita, di belakang layar kita, ya. Tuhan tetap melakukan sesuatu bagi kita semua. Itu sebabnya hari ini kita mau tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman yang ditabur, divine acceleration, ya, percepatan yang datangnya daripada Tuhan. Yuk, untuk mulai kita akan buka dulu ayat yang pertama. Ayat pertama kita ambil dari Yoel 2 ayat 25. Perikopnya adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ya, saya bacakan. Dan aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Ya, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, latar belakang mengenai Yoel 2 ini sebenarnya mulai dari Yoel 1, itu bercerita bagaimana Tuhan mengizinkan terjadi penghukuman atas bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, karena kehidupan mereka yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ya, Tuhan izinkan ada tulah belalang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, melalui proses itu, akhirnya bangsa Israel mengalami pertobatan. Dan saat mereka bertobat, inilah janji Tuhan kepada mereka semua. Di Yoel 2 ayat 25 Tuhan katakan, aku pulihkan kepadamu. Ya, pulihkan bicara mengenai apa yang hilang dikembalikan semuanya. Semua tahun yang hilang, hasilnya yang habis dimakan oleh belalang, itu Tuhan akan kembalikan kepada bangsa Israel. Dan itu yang akan terjadi kepada kita semua di tahun 2021. Amin. Karena saya percaya bahwa pandemi ini, krisis ini terjadi, semua adalah seizin Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena Tuhan mau lihat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan mau lihat orang-orang yang percaya bisa semakin dekat lagi dengan Tuhan. Dan pada saat semuanya itu terjadi, saya yakin dan percaya, di tahun 2021 ini, kita akan mengalami percepatan yang datangnya daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu, mau semuanya ya, kita mau mengalami percepatan daripada Tuhan. Yuk, bicara mengenai percepatan, saya akan jelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan percepatan, tapi kita mulai dulu dengan suatu kisah yang tertulis di Yohanes 2 ya. Yohanes 2 ayat 1 dan sampai dengan 11 ya. Itu bicara mengenai perkawinan di Kana. Saya bacakan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya adalah 2 dan 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu sesudah itu Yesus berkata kembali kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 itu bercerita mengenai perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana ini adalah pertama kali
di mana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu melalui firman ini. Yang pertama adalah bahwa pada saat Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang pertama kali, yang dia lakukan adalah mujizat percepatan. Amin. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah mujizat percepatan. Kenapa kita bisa bicara mengenai mujizat percepatan? Yuk kita lihat diagramnya, ya. Di sini kita bisa lihat ya, divine acceleration, ya. Perkawinan di Kana, itu Yohanes 2, 1 sampai dengan 18. Ada dua peristiwa yang terjadi di situ. Yang pertama adalah mujizat percepatan. Mujizat percepatan adalah mujizat di mana air menjadi anggur. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, kita semua tahu ya, untuk kita bisa memproduksi anggur yang layak diminum, biasanya membutuhkan waktu antara 3 sampai 4 tahun. Ya, itu mulai dari pembibitan, ya, lalu mulai pemeliharaan supaya pohonnya tumbuh, sampai akhirnya dipanen, lalu diproses dan difermentasi. Nah, sesudah 3 sampai 4 tahun, anggur itu baru bisa menjadi layak minum. Tapi kalau kita bicara mengenai anggur yang baik, ya, karena tadi kita sudah membaca ceritanya bahwa anggur yang dilakukan, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah merubah air menjadi anggur yang lebih baik daripada anggur yang sebelumnya. Nah, kalau kita bicara mengenai anggur yang baik, mungkin kita bicara antara 20 sampai 30 tahun, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama kali di perkawinan di Kana, merubah air menjadi anggur dalam waktu sekejap, berarti ia melakukan percepatan. Sesuatu proses yang harusnya membutuhkan waktu 20 sampai 30 tahun, di saat itu dalam hitungan jam Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur yang berkualitas. Amin. Nah, melalui firman ini, melalui kisah ini, kita mengerti betul bahwa percepatan itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak hanya di perkawinan di Kana, tapi juga di dalam kehidupan kita semua. Kalau hari-hari ini kita bisa merasakan, aduh sepertinya usaha saya yang sebelum masa pandemi ini semuanya sedang growing, sedang bagus, tiba-tiba mengalami kesulitan. Saya harus mengalami kemunduran dan yang lain sebagainya. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan percepatan dalam kehidupan kita, dalam usaha kita. Kalau hari-hari ini kita merasa, wah sepertinya kita sebelum pandemi kita memiliki proyek yang banyak, ya, kita usaha kita sedang diberkati, tapi tiba-tiba masuk pandemi, proyek tidak ada semua. Tapi ingat, di tahun 2021 ini Tuhan akan kembalikan, seperti yang di Yoel 2 tadi, Tuhan akan pulihkan, akan kembalikan tahun-tahun yang hilang hasilnya di tahun ini. Amin. Dan kita akan mengalami percepatan yang datangnya daripada Tuhan. Nah, itu adalah hal pertama Bapak Ibu, divine acceleration yang terjadi di perkawinan di Kana. Hal yang kedua yang sangat menarik adalah percepatan dari waktunya Tuhan. This is amazing, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kadang-kadang kita suka bilang, oh belum waktunya, ya, oh belum waktunya Tuhan. Tapi ternyata melalui pembahasan firman pada hari ini, kita mengerti bahwa Tuhan bisa mempercepat waktunya bagi kita semua. Amin. Tapi ada beberapa syarat yang kita harus tahu. Ada beberapa syarat yang kita harus lakukan. Tadi diceritakan bagaimana Ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa, oh mereka kehabisan anggur. Dengan harapan bahwa Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu. Tapi apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Belum waktunya. Belum waktunya. Tapi kalau kita lihat, ternyata Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 hal yang kita harus lakukan supaya kita bisa mengalami percepatan dari waktunya Tuhan. Tadi kita bicara mengenai mujizat percepatan, itu adalah bagiannya Tuhan, ya. Tapi kalau kita mau mengalami percepatan dari waktunya Tuhan, ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Ya. Saya bahas di sini. Hal yang pertama adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Di ayat yang ketiga dikatakan begini, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yang datang kepada Yesus bukan pemilik rumah, bukan pemilik pesta, bukan siapa-siapa, tapi yang datang kepada Yesus adalah Ibu Yesus. Yang tentunya
memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Untuk kita bisa mendapatkan percepatan dari waktunya Tuhan, syarat pertama yang kita harus miliki adalah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Walaupun waktunya belum tiba, tapi karena Ibu Yesus yang datang kepadanya, saat itu Tuhan Yesus tetap melakukan mujizatnya. Amin. Jadi sangat penting Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, hari-hari ini kita harus terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Ya, karena melalui keintiman, melalui hubungan kita dengan Tuhan inilah Tuhan akan tergerak hatinya. Hal yang pertama, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Nah, untuk mengalami percepatan waktunya Tuhan, selain itu kita juga harus memiliki iman percaya. Jangan kita mengharapkan sesuatu datangnya daripada Tuhan, tapi hati kita tidak sepenuhnya percaya kepada mujizat Tuhan. Kita harus memiliki iman percaya. Di ayat 5 dikatakan begini, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wow. Padahal di ayat sebelumnya, Tuhan Yesus masih bicara, engkau mau apa, Bu? Waktuku belum tiba. Ya. Pada saat Ibu Yesus datang menyampaikan kondisi bahwa pemilik pesta ini kehabisan anggur, respon Tuhan Yesus pertama katakan, apa yang engkau inginkan daripadaku? Waktuku belum tiba. Tapi walaupun mendengar hal itu, Ibu Yesus tetap memiliki iman percaya. Itu sebabnya dia panggil pelayan-pelayannya dan dia katakan kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan olehnya, lakukanlah itu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita memang mau mengalami percepatan waktunya Tuhan, kita harus memiliki keintiman dan kita harus memiliki iman percaya. Hal yang ketiga, untuk kita mengalami percepatan waktunya Tuhan, kita harus melakukan tindakan iman. Ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan begini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Tuhan Yesus datang ke sana tidak menjadi guru atas pelayan-pelayan itu. Tuhan Yesus datang ke sana tidak menjadi tuan atas pelayan-pelayan itu. Tuhan Yesus datang ke sana hanyalah menjadi seorang tamu yang diundang. Tapi pada saat itu, pada saat perintah dari Ibu Yesus diberikan kepada pelayan-pelayan untuk melakukan apa yang diperintahkannya, saat Tuhan Yesus meminta mereka untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air, mereka lakukan. Amin. Jadi kalau kita ingin mengalami percepatan waktunya Tuhan, tidak bisa tidak. Kita harus melakukan tindakan iman. Walaupun mungkin kita berpikir, nggak mungkin. Apa sih yang mau dilakukan? Tapi pada saat kita lakukan dengan iman kita, mujizat pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita udah belajar, kita udah tahu ya, pada saat perkawinan di Kana ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah mujizat percepatan terjadi. Itu adalah haknya Tuhan, itu adalah kuasanya Tuhan kita. Dia mampu melakukan mujizat percepatan. Sebagai contohnya di peristiwa di perkawinan di Kana ini, di mana air dirubah menjadi anggur. Sesuatu yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya bisa dijadikan dalam waktu sekejap. Itu adalah Tuhan kita. Ya, dan di samping itu juga terjadi percepatan dari waktunya Tuhan. Ini yang luar biasa, ya. Karena seringkali kita berpikir, belum waktunya Tuhan. Tapi sesungguhnya waktunya Tuhan bisa mengalami percepatan. Ya, dengan kondisi seperti apa tadi disampaikan ada 3, yaitu pada saat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki iman percaya, dan yang ketiga adalah melakukan tindakan iman. Amin. Nah, ini adalah catatan kita. Nanti saya akan bahas lebih jauh lagi, lebih detail lagi mengenai apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Tapi ini hanyalah sebagai gambaran apa yang terjadi di Yohanes 2, ya, di perkawinan di Kana itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita bisa lihat di slide ya. Saya berikan sedikit definisi. Ini adalah satu definisi yang saya dapatkan dari Charisma News mengenai divine acceleration atau God's acceleration. Ya. Charisma News menggambarkan divine acceleration atau God's acceleration itu bicara mengenai 2 hal. Bicara mengenai recovery
bicara mengenai multiplication. Ya, jadi percepatan dari Tuhan itu bicara mengenai pemulihan seperti yang tadi kita lihat di Yoel 2, pemulihan. Tapi di samping itu juga bicara mengenai multiplikasi. Ya, bicara mengenai pelipat gandaan. Multiplikasi atau pelipat gandaan bisa bicara mengenai kuantitas, tapi bisa juga bicara mengenai kualitas. Kalau tadi kita melihat mujizat Tuhan Yesus di perkawinan di Kana, itu bicara mengenai kuantitas dan kualitas. Ya, nah itu yang akan kita dapatkan, itu yang kita alami pada saat kita masuk di dalam percepatannya Tuhan. Pemulihan dan multiplikasi. Nah, ada 3 hal yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat kita masuk ke dalam divine acceleration ini. Ya. Hal yang pertama adalah things that will take a long time to accomplish will happen in a moment. Hal yang pertama adalah pada saat kita merasakan suatu hal yang sepertinya akan makan waktu untuk terjadi, itu bisa terjadi dengan cepat. Ya. Tadi di perkawinan di Kana kita sudah tahu. Dan ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2021. Nanti rahasianya kita akan bahas di belakang. Ya. 2021 ini kita akan mengalami hal-hal yang sepertinya akan makan waktu nih. Wah, bisnis saya kalau sebelumnya nih dalam kondisi sebelum pandemi sudah cukup baik, sedang growing, tiba-tiba terpukul pandemi, sekarang kita harus bangkit lagi, ini akan makan waktu yang cukup lama nih untuk recover. Tapi pada saat kita masuk di dalam percepatannya Tuhan, waktu yang sepertinya butuh waktu yang lama untuk prosesnya itu dapat terjadi dalam sekejap. Amin. Itu adalah poin yang pertama. Hal yang kedua, bicara mengenai divine acceleration adalah seolah-olah the great doors of blessings and favors of God will open. Bahwa pintu berkat, pintu perkenanan Tuhan itu terbuka bagi kita semua. Ya, ada pencurahan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tiba-tiba kita yang selama ini mungkin ya bingung bagaimana nih order kok nggak ada, kita nggak datang order dan lain sebagainya. Tiba-tiba Tuhan kirimkan order-order yang baru, ada berkat-berkat yang baru, ada perkenanan yang datangnya daripada Tuhan bagi kita semua. Amin. Dan hal yang ketiga adalah seolah-olah kita akan merasakan that we are being in the right place, we are being at the right time, meeting the right people, doing the right things. Ya, seolah-olah kita tuh ada di tempat yang tepat, kita ada di waktu yang tepat, kita ketemu dengan orang yang tepat, kita tuh seolah lakukan semuanya itu serba tepat, ya. As if ya seolah tuh ada yang mengatur, ya. Nah, itu bicara mengenai divine acceleration. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, semua pasti mau mengalami hal ini. Saya mau mengalami hal ini, ya. Hari-hari ini di mana sepertinya masa-masa pandemi sudah berlarut-larut nggak berhenti. Varian-varian yang baru tetap timbul. Vaksin sudah ada, tapi ada berita lagi kok ada lagi ya orang yang sudah divaksin masih bisa kena dan yang lain sebagainya. Tapi kita percaya ya, asalkan kita jalan di jalannya Tuhan, kita akan mengalami percepatan yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saya akan jabarkan kepada Bapak Ibu semua apa yang harus kita lakukan. Tadi kita sudah belajar secara singkat mengenai apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus untuk mengalami percepatan waktunya Tuhan. Tapi kita akan masuk lebih detail lagi mengenai apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa mengalami divine acceleration. Supaya kita bisa mengalami percepatan yang datangnya daripada Tuhan ini. Saya akan mengambil kisah daripada Daud. Kita akan belajar hari ini dari Daud. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, ada 5 hal yang saya ingin bagikan mengenai Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Ya, dan kita akan mengambil kisah dia pada saat dia pergi bertempur melawan Goliat. Kenapa kita ambil peristiwa itu? Karena di peristiwa itulah Daud yang pada pagi hari masih pergi menggembalakan kambing domba, tapi pada sore harinya dia sudah ada di istana dan dia tinggal di istana bersama dengan Saul. Ya, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa mengalami percepatan yang datangnya daripada Tuhan. Kita belajar dari Daud. Poin yang pertama yaitu untuk memiliki hati yang benar dan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita tahu ya Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk pergi ke rumahnya Isai.
Tentu Isai sangat bahagia ya, karena dia sekarang kedatangan seorang nabi, bahkan ini utusan Tuhan untuk mengurapi salah satu anaknya menjadi seorang raja ya. Sehingga dia panggil semua anak-anaknya. Lalu saat itu satu persatu diperkenalkan kepada Samuel. Nah, di 1 Samuel 16 ayat 6 sampai dengan 7 bercerita mengenai pada saat Samuel bertemu dengan anak pertama dari Isai, yaitu Eliab ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, anak pertama dari Isai, lalu ia berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin Bapak Ibu. Jadi pada saat Eliab masuk dan ketemu dengan Samuel, Samuel sudah merasa ini loh yang akan menjadi calon raja yang aku akan urapi. Tapi Tuhan berkata, jangan lihat perawakannya, karena engkau melihat rupanya, tapi Tuhan melihat hatinya. Amin. Itu sebabnya untuk kita mengalami percepatan yang datangnya daripada Tuhan, kita harus memiliki hati yang benar dulu. Karena yang Tuhan lihat adalah hati kita, bukan perawakannya kita. Bukan parasnya kita, tapi hati kita. Sudahkah kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan? Hati apa yang dimaksud dengan hati yang benar bagi Tuhan? Bapak Ibu Tuhan Yesus, satu hari Tuhan Yesus sedang berjalan. Ya. Lalu saat itu banyak orang yang datang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dan mendorong-dorong anaknya supaya mereka bisa dekat kepada Tuhan Yesus. Melihat hal itu, murid-murid Tuhan Yesus mencegah supaya anak-anak itu bisa pergi menjauh, bahkan memarahi anak-anak itu. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Tuhan Yesus melihat hal itu, dia justru memarahi murid-muridnya. Dan di Markus 10 ayat 14 Tuhan Yesus berkata begini, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat rupa. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang memiliki hati seperti seorang anak. Apa sih hati seorang anak? Hati seorang anak adalah hati yang murni. Hati yang tidak punya iri dengki. Hati yang tidak menyimpan kepahitan. Hati yang terus bergantung kepada kekuatan orang tuanya. Itu adalah hati yang diingini oleh Tuhan Yesus dari kita semua. Jadi kalau Tuhan bicara mengenai Tuhan melihat hati, hati yang pertama yang Tuhan lihat, apakah kita memiliki hati yang murni? Ya, hati yang suci, hati yang bersih seperti hati seorang anak. Tidak ada kepahitan, tidak ada iri dengki. Amin. Itu adalah hal pertama yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua, pada saat kita bicara mengenai hati, kita baca di Mazmur 25 ayat 5. Ini adalah hatinya Daud. Ya, kita harus tahu apa yang menjadi isinya Daud. Karena Daud dipilih oleh karena hatinya. Dan kita mau tahu apa yang menjadi isi hati Daud. Mazmur 25 ayat 5 berkata begini, bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nantikan sepanjang hari. Amin. Ya. Bapak Ibu Tuhan Yesus, hati yang dimiliki oleh Daud adalah hati yang mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Hati yang mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, hati yang dimiliki oleh Daud adalah hati yang mau diajar. Dan yang ketiga, hati yang dimiliki Daud adalah hati yang menanti-nantikan Tuhan. Hati yang selalu intim dengan Tuhan. Seperti relasi Ibu Maria tadi kepada Yesus. Hati yang intim dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bicara poin pertama untuk memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang murni. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang mau berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki hati yang mau diajar. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang terus menantikan, merindukan Tuhan.
yang mau selalu intim dengan Tuhan. Amin. Itu adalah poin pertama. Untuk kita mengalami percepatan yang datangnya daripada Tuhan, kita harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan dan hidup intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, hal yang kedua yang harus kita miliki adalah ketaatan. Untuk kita mengalami percepatan dari Tuhan, kita harus memiliki ketaatan. 1 Samuel 17 ayat 14 sampai dengan 15 itu bercerita. Pagi hari itu Daud sedang pergi mengembalakan domba ayahnya. Dia baru pulang dari istananya Saul ya. Daud seringkali pergi ke istananya Saul untuk memainkan kecapi. Dan saat itu dia baru mau mengembalakan domba ayahnya ya. Tapi tiba-tiba di 1 Samuel 17 ayat 17 dan 19, ayahnya memanggil Daud dan mengatakan, Daud, engkau bawa bekal-bekal ini untuk kakak-kakakmu yang sekarang ada di medan pertempuran. Hari itu, Daud bisa saja mengatakan tidak mau. Dia bisa mengatakan, aku mau menggembalakan domba. Ini adalah tugasku sehari-hari, aku nggak mau merubah apa yang menjadi kebiasaanku. Tapi Tuhan pakai Isai untuk meminta Daud pergi ke medan pertempuran. Bapak yang milik Tuhan Yesus, tanpa ketaatan tidak ada penggenapan janji Tuhan. Amin. Tanpa ketaatan tidak ada penggenapan janji Tuhan. Bila seandainya Daud pada saat diminta Isai untuk pergi ke medan pertempuran membawa bekal untuk kakak-kakaknya, dan Daud mengatakan dia tidak mau pergi, Daud tidak akan mengalami percepatan yang datangnya daripada Tuhan. Tapi oleh karena ketaatannya, ia mengalami percepatan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, hal yang sama juga dialami oleh Abraham. Kita tahu bagaimana Abraham saat itu, ya Abraham namanya masih Abraham saat itu, diminta Tuhan, pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, karena engkau akan dijadikan bapa dari segala bangsa. Kita bisa bayangkan kalau hari itu, saat itu, pada saat Abraham mendapatkan perintah dari Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang dia tidak tahu di mana dan belum juga ditunjukkan, pasti janji Tuhan tidak akan tergenapi di dalam kehidupannya. Dia tidak akan menjadi bapa dari bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, untuk kita menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita, tidak bisa tidak. Kita harus memiliki ketaatan. Amin. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud. Ya. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Hal yang ketiga yang bisa membawa kita masuk untuk mengalami percepatan yang datangnya daripada Tuhan adalah untuk kita tetap teguh dan rendah hati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, pada saat kita masuk di dalam jalannya Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, masuk dalam rancangannya Tuhan, itu tidak berarti kita masuk ke dalam jalan yang bebas hambatan. Ya, karena justru di sana kadang-kadang kita mengalami kendala-kendala, mengalami satu proses yang tujuannya adalah membentuk kita. Dan di dalam proses itu kita harus tetap teguh dan rendah hati. Karena proses itu sebenarnya adalah ujian iman kita. Dan Daud melakukan hal yang benar di dalam prosesnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, pada saat Daud datang kepada Saul dan berkata, biarlah, izinkanlah aku yang pergi melawan Goliat itu. Bukan pujian, bukan apresiasi yang Daud dapatkan daripada Saul, tapi justru penghinaan. Karena Saul berkata begini, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Justru Daud direndahkan, nggak mungkin engkau nggak akan bisa. Ya. Tapi Daud tahu ini adalah panggilannya. Daud tahu bahwa dia tidak jalan sendiri. Ya. Lalu 1 Samuel 17 ayat 42 dan 44, pada saat Daud berhadapan langsung dengan Goliat, hal pertama yang didapatkan dari Goliat adalah ia dihina oleh Goliat. Ya. Bahkan tidak hanya dihina, ia juga dikutuki oleh Goliat. Ya. Tapi hal itu tidak membuat Daud mundur. Itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, hari-hari ini di dalam masa-masa yang tidak mudah, ya, di saat inilah kita harus tetap teguh dan rendah hati. Ini adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita percaya pada saat kita menang, percepatan itu akan datang
bagi kita semua. Amin. Nah, itu adalah poin yang ketiga. Jadi kita tadi sudah belajar. Poin yang pertama adalah untuk kita memiliki hati yang benar dan intim dengan Tuhan. Poin yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah untuk kita tetap teguh dan rendah hati. Poin yang keempat, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, untuk kita bisa mengalami percepatan yang datangnya daripada Tuhan, kita harus memiliki iman percaya dan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Tadi kita sudah lihat bagaimana Ibu Yesus, ya, walaupun dikatakan belum waktunya, Bu, tapi ia tetap menyuruh pelayan-pelayannya, lakukan setiap hal yang diperintahkan kepadamu, ya, karena dia punya iman percaya bahwa Tuhannya sanggup melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya, ya. Miliki iman percaya dan hanya andalkan kekuatan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 36 sampai dengan 37. Daud berkata kepada Saul, ya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ya, pada saat dia direndahkan oleh Saul, pada saat Saul tidak yakin akan kemampuan Daud, Daud berkata, aku ini ya bisa menghajar beruang, bisa menghajar singa. Ya, orang Filistin itu sama seperti salah satu dari binatang itu. Kenapa? Karena Tuhan yang sama yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Amin. Hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan tetap menyertai kita. Dan untuk itu kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Bicara memang mudah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. Ya. Yuk, kalau kamu masuk dalam satu pergumulan, kamu masuk dalam satu masalah, hanya kekuatan Tuhanlah yang engkau harus andalkan. Tapi ingat, seringkali yang terjadi pada saat kita masuk di dalam satu pergumulan, masuk di dalam satu masalah, biasanya kita akan mencari pertolongan dari manusia terlebih dahulu. Yang kayaknya gampang kelihatan minta tolong kepada manusia. Tapi hari ini diingatkan, Bapak Ibu Tuhan Yesus, hanya kekuatan Tuhanlah yang akan membawa kita masuk di dalam percepatan. Amin. Dan yang kelima yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah untuk kita selalu muliakan Tuhan dan melakukan tindakan iman, ya. Jadi seperti tadi di perkawinan di Kana, ya, kita bisa melihat pelayan-pelayan itu, ya, dia melakukan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus walaupun mereka tidak mengerti. Ya, demikian halnya juga dengan kita. Kita harus lakukan. Walaupun kita mungkin tidak mengerti, tapi pada saat Tuhan tuntun melalui keintiman yang kita miliki dengan Tuhan, Tuhan tuntun untuk kita lakukan sesuatu. Saat itu kita harus lakukan tindakan iman. Ya. Nah, pada saat kita lakukan tindakan iman, kita harus selalu muliakan nama Tuhan. Sebagaimana Daud. Daud pada saat masuk ke dalam medan pertempuran, dia melakukan tindakan iman bahwa Tuhan akan terus menyertai. Ya, dia datang membawa nama Tuhan. 1 Samuel 17, 45-47 berkata begini. Daud katakan, aku mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan semesta Allah. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, satu hal yang kita perlu catat. Kalau kita hidup di dalam rancangannya Tuhan, tidak ada pertempuran yang milik kita sendiri. Setiap pertempuran di dalam rancangannya Tuhan, itu adalah pertempuran di mana Tuhan juga turut beracara. Amin. Itu sebabnya kita harus selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Hari ini kita sudah bicara mengenai percepatan yang datangnya daripada Tuhan atau divine acceleration. Ya, di masa-masa pandemi ini yang rasanya kok kayaknya kita nggak kemana-mana, sepertinya kita jalan di tempat, banyak kesempatan yang hilang dan yang lain sebagainya. Yuk, kita harus punya iman percaya bahwa percepatan itu akan datang. Dan kalau percepatan itu datang, dia akan memulihkan kita, bahkan dia akan melipat gandakan hasil yang harusnya kita peroleh, itu akan berlipat ganda secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya. Dan kalau kita mau dapatkan itu semua, kita belajar dari Daud hari ini.
ada 5 hal yang kita harus lakukan. Dan kita bisa lihat di slide. Hal yang pertama adalah, Bapak Ibu Tuhan Yesus, milikilah hati yang benar. Dan kita harus selalu hidup intim dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak punya relasi, kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, bagaimana caranya Tuhan mau bicara? Bagaimana caranya Tuhan mau tuntun kita? Bagaimana caranya Tuhan mau pimpin langkah kita? Ya, yuk, miliki hati yang benar, hati yang berkenan bagi Tuhan, dan hidup intim dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah untuk kita selalu memiliki ketaatan. Ingat, tanpa ketaatan tidak ada penggenapan janji Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, kita harus tetap teguh dan rendah hati. Ya, pada saat kita jalan di jalannya Tuhan, ada proses-proses yang dipercayakan Tuhan untuk membentuk kita lebih lagi berkenan baginya. Ya. Dalam melalui proses tersebut, kita harus tetap teguh dan rendah hati. Yang keempat, kita harus memiliki iman percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan kekuatan manusia, tapi hanya andalkan kekuatan Tuhan. Dan yang kelima, lakukanlah tindakan iman dan muliakan Tuhan dalam setiap laku kita. Amin. Nah, pada saat kita lakukan kelima hal ini, kita yakin dan percaya bahwa percepatan itu akan datang dalam kehidupan kita. Demikian halnya juga yang dialami oleh Daud. Ya, kita lihat di slide yang terakhir, Bapak Ibu Tuhan Yesus. Pada saat Daud selesai dari pertempurannya dengan Goliath, ya, ini yang terjadi. Di 1 Samuel 17 ayat 55 dulu, ya, dikatakan begini. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda ini?" Jawab Abner, "Demi Tuanku yang hidup, sesungguhnya aku juga tidak tahu." Nobody knows him. Tidak ada yang kenal siapa Daud. Ya. Tapi apa yang terjadi sesudah peristiwa pertempuran tersebut? Di 1 Samuel 18 ayat 2 dan 5 dikatakan seperti ini. Pada hari itu Saul membawa dia, Daud, dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Amin. Pada hari itu ia masuk ke dalam istana Saul. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Dan kita tahu apa yang terjadi sesudah itu. Ya, Saul menang beribu-ribu, Daud menang berlaksa-laksa. Semuanya itu adalah karena penyertaan Tuhan. Amin. Nah, jadi pesan Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, kita diingatkan. Apapun yang kita alami saat ini, ya, percaya bahwa percepatan Tuhan akan tiba. Kita akan melihat Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha dan bisnis kita, ya, semuanya di dalam kesehatan kita, semuanya Tuhan campur tangan dan kita akan mengalami percepatan daripada Tuhan. Amin. Yuk, saya berharap firman yang ditabur pada hari ini bisa menjadi bekal, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema bagi Bapak Ibu semua. Ya, apapun yang kita hadapi. Tahun 2020 adalah tahun yang sudah lewat. Tapi memasuki tahun 2021, memasuki pertengahan 2021 ini, kita harus dengan semangat yang baru, yakinkan, imani, bahwa percepatan Tuhan akan tiba di dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Setiap kali kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini, kita ingat tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapak, terima kasih Bapak untuk apa yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami. Dosa kami sekalipun Kau ampuni, bahkan Kau selamatkan nyawa kami. Itulah Tuhan Yesus. Begitu baik Engkau yang rela mati di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Padahal Engkau tidak berbuat dosa, yang berbuat dosa adalah kami.
tapi Engkau rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau rela mengorbankan nyawamu supaya kami selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan memperingati kematian-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kami selalu ingat tentang hal-hal yang tidak berkenan kepada kami, yang sudah kami lakukan. Oleh sebab itu kami minta ampun. Ampunilah kami, Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Oh Rabasande. Shikira balabasande. Haleluya. Haleluya. Bapa, ampunilah kami Bapa. Bila kami ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami. Ampunilah umat-Mu Tuhan. Agar semua beroleh keselamatan daripada-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu dengan memasuki perjamuan kudus ini. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Dan bagi mereka yang belum percaya, mohon jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jangan ada yang diam. Semua mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Ekspresikan Anda di depan Tuhan Yesus. Oh Rabasande. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oh Ramasande, Ramasande. Oh rabala bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oh Rabba shikira bala 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 bala. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Jadilah, memilikilah integritas yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih. Saat ini curahkan kepada umatmu. Terima, terima, terima. Terima integritas daripada Tuhan. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan. Sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Engkau akan memberkati para suami, kepala keluarga
yang hadir di tempat ini. Tuhan, berkatilah para suami, kepala keluarga di tempat ini. Jadikanlah mereka raja, nabi, dan imam di dalam keluarga mereka. Peliharalah kesehatan mereka, jagalah finansial mereka, agar rohani dan jasmani kian hari kian bertumbuh. Roh pasif, roh yang menjauhi Tuhan tidak ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Sekarang tiba saatnya para ibu, istri, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para istri, ibu rumah tangga yang mengangkat tangannya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya. Jagalah kesehatan mereka Bapa. Roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan mengalir. Baik buat suami maupun buat istri. Terima kasih Bapak. Sekarang para anak muda generasi Yeremia, ibu-ibu yang single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati anak-anak muda di tempat ini. Berikanlah kekuatan untuk menjaga kekudusan dan roh takut akan Engkau mengalir di dalam hidupnya. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka Tuhan yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filie-Mu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mereka yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang terikat sudah Kau lepaskan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Kami percaya Bapak, keluarga besar Jemaat CK7 akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Anda. God bless you all. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau,
Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan. Biar setiap hati kami diubahkan Tuhan. Biar setiap hidup kami diubahkan oleh pembaharuan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan. Shalom. Atas nama Gembala dan pengerja CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Willy Santoso yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petra Vanggidae pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Jason Ong dengan tema sepanjang bulan Juni Back to the Future. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Setelah menyelesaikan Diklat Basic Prophetic Army, bidang doa CK7 kembali mengadakan diklat lanjutan Next Level 1 Prophetic Army CK7 secara online yang akan diadakan pada hari Rabu 30 Juni dan 7 Juli 2021 pukul 7 malam dengan pengajar dari tim Prophetic Subdiv Prophetic Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Untuk pendaftaran dapat melalui www.gbiprj.org/go/doa. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, kita entering the next level dan terus belajar sehingga kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Firman Tuhan di Amsal 29 ayat 18 mengatakan, "Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat." Pewahyuan apakah yang Tuhan taruh melalui Bapa rohani kita? Mari kita sama-sama bergabung bersama online Cult CK7 dan dapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semuanya dalam Pastor's Message di bulan Juni ini. Berikut jadwalnya. Pada hari Jumat 11 Juni 2021 jam 7 malam sampai jam 9 malam dan juga pada hari Sabtu 12 Juni pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya
dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming pada hari ini, kita sama-sama berdoa syafaat. Dan sebelum doa syafaat, kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Seperti ada tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita buat Indonesia. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas dan menangani wabah COVID-19. Kiranya mereka mendapatkan vaksin yang terbaik dan perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga besar mereka. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat hamba-Mu Bapak PDM Willy Santoso yang telah melayani kami pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah-limpah. Kami juga berdoa membawa gembala sidang kami Pak Niko, terus pakai hamba-Mu menjadi the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Berkati kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, dan penggembalaan hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatannya,
keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Engkaulah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga ya Tuhan. Tuhan memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA. Dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami juga mau berkata bagi generasi Yeremia di CK7, bangkit, bersinar, jadilah pelaku amanat agung untuk membawa generasi yang cinta Tuhan dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus pakai dengan dahsyat. Hari ini kami berdoa buat setiap umat-Mu yang telah membawa persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus yang akan memberkati berlimpah-limpah. Sebab apa yang ditabur akan dituai. Dan kami percaya kami telah menerima. Terima kasih Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang hari ini beribadah. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Penyembuh. Hari ini yang sakit telah menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami beban berat masalah, Engkau Tuhan yang memberikan pemulihan keluarga, pemulihan hubungan antara suami dengan istri, pemulihan hubungan antara orang tua dan anak, bahkan hubungan dengan Tuhan secara pribadi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang membutuhkan pekerjaan dan berkat-berkat jasmani, Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala sesuatunya tepat pada waktunya, sebab waktu Tuhan indah. Terima kasih buat ibadah pada hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan siapkan hati dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima doa berkat melalui hambanya Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. God bless you all.